Selamat pagi mahasiswa sekalian, kita lanjutkan materi kita untuk minggu ini, minggu ke-10 ya, untuk pengujian perangkat lunak. Topik kita minggu ini adalah regression testing. Oke, kita mulai dengan pemahaman pengertian tentang regression testing ya. Nah, regression testing itu apa gitu ya? Sebuah software atau modul itu apabila kita ubah, kita harus mengujinya ya. Jadi pengujian ulang sebuah software atau modul yang berubah tersebut, itulah yang disebut dengan regression testing ya. A retest of software or each module after it has been modified. Jadi tujuannya adalah kita harus menjamin bahwa perubahan tersebut tidak menyebabkan adanya efek atau kesalahan baru dalam softwarenya. Ya, jadi setiap perubahan kita harus sikapi bahwa kemungkinan kita tidak yakin lagi terhadap hasil pengujian sebelumnya. Itu intinya. Sehingga karena itu kita harus menguji lagi. Ya, jadi untuk menjamin bahwa perubahan tersebut tidak berakibat terhadap kemungkinan adanya fault dalam software kita harus melakukan regression testing. Ya, jadi kembali kita akan menggunakan spesifikasi, design document, testing document untuk memastikan kembali bahwa semua instrumen testing kita sudah memenuhi terhadap perubahan yang terjadi baik dalam spesifikasi maupun desain. Ya, jadi kita harus jamin bahwa no faults introduced into the modified software. Itulah regression testing, ya, menguji ulang, ya. Nah, jadi karena kita ketahui bahwa karakteristik software adalah hampir dipastikan pernah berubah, maka regression testing hampir selalu akan kalian lakukan. Ya, perubahan itu kapan? Baik waktu development, waktu testing kamu temukan error, fault, ya, failure terdeteksi, kemudian kamu lapor ke pengembang, kemudian pengembang menemukan fault-nya, kemudian dia perbaiki. Setelah dia perbaiki, you have to be back to the testing process, regression testing, ya. Jadi walaupun sudah diperbaiki disampaikan bahwa kita harus menguji ulang, ya. Kemudian during development, selain karena menemukan sebuah failure, dalam proses testing juga ada kemungkinan kesalahan spek, desain yang mungkin ditemukan di saat formal technical review, sehingga akibatnya testing kita yang sebelumnya juga tidak up to date lagi, sehingga harus kita ulang regression testing. Atau bahkan karena kemudian ada penambahan requirement, ada revisi terhadap software requirement specification, baik yang diminta oleh user, ini juga mengharuskan kita untuk menguji ulang, regression testing. Ya, kemudian setelah delivery juga perubahan sangat mungkin terjadi. Ya, during the maintenance process ditemukan ada problem. Kita harus temukan di mana, kemudian software harus diubah kembali, harus diuji. Porting, portability, arsitekturalnya yang berubah. Ya, tadinya web based sekarang menjadi mobile application based gitu ya. Jadi harus berubah kembali, harus kita uji. Atau software engineering, ya. Di proses engineer ulang software Anda itu pun harus diuji ulang. So the question is, can software changes be avoided? Ya, dari karakteristiknya sepertinya ini sangat sulit dihindari. So regression testing is almost harus dilakukan dalam setiap software. Ya, dan dia akan mempunyai peranan penting tadi. Karena apa yang kita modifikasi harus divalidasi. Karena modifikasi mungkin menyebabkan new faults. Ya, pengalaman menunjukkan bahwa proses memperbaiki faults yang ditemukan
bisa saja tidak komplit, bisa saja semua efeknya kemana-mana itu tidak tertangani dengan baik, so it can bring new faults, new errors. So, implikasinya adalah need to retest the software after it has been modified to ensure that no new faults are introduced and the faults to be fixed are actually fixed. Ya, jadi dua hal ini harus dijamin bahwa apa yang memang perlu diperbaiki sudah diperbaiki dengan benar, harus kita uji ulang kan. Dan kedua, no new faults are introduced. Jadi kalau kita lihat ini, waktu ada perubahan sekecil apapun, ternyata kita nggak boleh hanya menangani perubahan tersebut untuk diuji. Kita juga harus berpikir, bukan berpikiran buruk ya, berasumsi bahwa kemungkinan faults lain akan terjadi karena perubahan tersebut, sehingga kita harus menguji kembali ya software kita secara keseluruhan, bukan hanya pada bagian yang berubah tersebut. Itulah regression testing. Ya, so as long as the software needs to be modified, regression testing needs to be performed. Ya, jadi itu. Oke, kemudian masalahnya adalah proses programming itu testing debuggingnya itu akan sering terjadi as many times as the software behaves according to the specification. Ya, nah sekarang test suite yang sudah dimpunyai oleh software, yang sudah didesain untuk menguji software, berarti harus kita uji kembali. Need to be re-executed sesuai dengan berapa kali dia diubah, sesuai dengan beberapa kali regression testing itu dilakukan. Artinya kita harus memikirkan test suite yang efisien sebenarnya, karena mengulang suatu proses testing tentu mahal. Ya, menguji semua test suite itu sudah mahal. Diulangi lagi, gitu kan? Berulang-ulang lagi. Itu sangat costly. Jadi kita udah sepakat kemarin perubahan tidak bisa dihindari, tapi harus bisa diantisipasi sehingga tadi masalah cost perubahan jangan sampai terlalu tinggi, karena itu ternyata termasuk dalam regression testing, gitu ya. Okay, so it is performed quite often in practice, karena tadi hampir selalu berubah softwarenya, jadi pada praktiknya regression testing itu akan sering. So it is important for companies which develop similar products with reusing parts of its products, maintain large program over extended periods of time, and develop software which is under constant evolution. Jadi perusahaan yang punya produk seperti karakteristik ini, ada similar ya, atau go with a lot of version gitu ya, berevolusi dengan konstan, itu pasti regression testing menjadi a key gitu ya. Jadi misalnya Windows-nya versinya kan terus berubah. Sebenarnya kan dia tidak menguji ulang secara utuh lagi, tapi tidak menguji seperti pertama kali diuji, tapi sebenarnya sifatnya sudah regression testing karena banyak sekali yang di reuse dari aplikasi yang lama, gitu ya, software yang lama. Oke. Jadi kalau kita perhatikan regression testing, kita bicara cost banyak ya. Cost incurred in regression testing include time spent by the computer ya. Untuk apa saja dalam generating test case-nya, mungkin kita akan tambah lagi test case untuk newly modified parts. Ya, ingat waktu kita mengenerate kemarin, kita lihat semua, kalau white box misalnya, kita ingin semua kode di cover gitu ya, semua branch di cover. When you modify it, new branch mungkin introduced ya. New branch introduced berarti you need test case to cover that new branch. So we need to generate new test case. Proses mengenerate test case cost ya, pasti ada biaya. Kemudian revalidating the previous test suite ya. Nah, waktu kita mau regression, kita kembali memang melihat apakah test suite kita yang sebelumnya itu valid, ya.
Itu cost lagi kan. Kemudian kita mengexecute the test suite yang sudah kita validasi, kita generate test case baru dalam test suite tersebut. Nah, itu dieksekusi, cost-nya lagi. Mengcek result, ya ini seperti pengujian biasa ya, mengexecute test suite, kemudian cek test result, tracking failures yang dideteksi. Ya, jadi ada dua tambahan baru di regression testing, yakni mengenerate test cases untuk new modified part, dan yang kedua adalah merevalidasi test suite yang sebelumnya. Nah, jadi ada beberapa issues dalam regression testing, ya, banyak penelitian di regression testing masih dilakukan karena tadi cost dari regression testing tinggi. So, a lot of aspect need to be go to research ya untuk menemukan ruang-ruang perbaikan terhadap proses regression testing. Nah, sebelumnya kita lihat apa yang isu yang berelasi dengan ini, ya. Yang pertama tentang approach-nya. Apakah dalam menguji ulang kita menguji semuanya? Atau kita hanya menguji sebagian yang kita pilih dengan metode tertentu? Di sana akan muncul strategi test case selection. Kemudian mengenai test case-nya sendiri, related to test case, tadi we have to revalidate existing test case. Nanti kita ada isu mengenai yang berikutnya, yaitu identifying obsolete test case. Ada mungkin proses memprioritize test case. Ya, apa yang mau diuji dulu mungkin perlu kita periksa, sehingga tadi cost dalam mengeksekusi test case itu tidak terlalu mahal. Gitu ya. Atau tadi reusing valid test case juga bisa menjadi isu. Apa kita mengenerate ini test case, how to generate it, mengenerate yang test case, test suite sebelumnya juga sudah berat gitu ya, prosesnya ini mengenerate new test case lagi. Kemudian related to test suite, ada yang disebut dengan test suite reduction, mengurangi ukuran test suite. Itu how to-nya, kembali itu ada approach dan strateginya. Ya, isu-isu ruang-ruang yang masih dibutuhkan untuk diteliti dan diperoleh proses-proses effectiveness, efisiensi terhadap isu-isu ini. Ya. Nah, sekarang we go with the first one, mengenai approach ya dalam regression testing. Yang pertama adalah retest all. Kita menguji semua test case yang ada di test suite terhadap software tersebut. Ya, karena kita menguji semua, of course it is the most safe option, paling aman. Tapi itu bisa time consuming karena kita menguji saja semuanya tanpa ada analisis, ya. Ya, it is recommended approach jika cost-nya tidak terlalu mahal. Ya, test suite-nya mungkin tidak terlalu besar sehingga kita bisa tetap mengulangnya dengan cepat, dengan sedikit effort gitu. Jadi ya udah retest all lebih aman gitu ya. Kemudian need to select test cases to retest all parts of the software. Ya, nah, tetap mungkin di sana ada unsur milih, tapi akhirnya semuanya harus tetap diuji. Ya, need to generate new test case to test the newly modified parts. Ya, tetap di retest all ada unsur kalau memang ada yang modified. Dalam modifikasi itu adalah menimbulkan sebuah yang baru. Ada branch baru, ada statement baru, kita need to generate new test case. Jadi yang paling aman, opsi paling aman dalam regression testing adalah retest all, tapi it may be very time consuming. Ya, ini contohnya, kita mengubah modul atau metode atau unit calculate salary dalam sebuah financial system, ya. Kemudian kita harus menguji ulang whole system. Kita nggak hanya menguji calculate salary method, ya, sehingga kita harus meretest semua sistem finansial tersebut. Oke, kemudian approach kedua tadi retest selectively. Kita hanya menguji part yang memang berakibat dari perubahan. Ya, ada perubahan part, ya kita nggak hanya fokus ke perubahannya,
kita lihat juga part yang berhubungan. Ya, kalian kan udah ngerti apa hubungan antar kelas, antar metode seperti apa gitu ya. Siapa memanggil apa gitu ya. Mana public, mana private misalnya. Dari situ kan kita bisa temukan dependensi dari satu metode terhadap metode lain. Jadi semua yang berakibat karena ada hubungan ini, itulah yang di-retest. Tidak perlu whole system. Ya, artinya test case-nya pun tidak akan semua diuji karena kita hanya perlu menggunakan test case yang menguji part-part yang berpengaruh dari perubahan tersebut. Ya, of course, it can reduce time and cost of regression testing dibanding retest all. Ya, menguji sebagian tentu lebih cepat, lebih murah daripada menguji semua. Ya. Nah, masalahnya kita butuh waktu mengidentify mana affected parts. Ya, kecuali kamu bilang, oh desainnya sudah bagus, saya dengan cepat bisa mengidentifikasi efek metode, kelas atau apapun yang berefek dari suatu perubahan. Ya, dan ingat, the affected parts may be wrongly identified. Ini menambah problem lagi, ya. Nah, karena tadi sebagian yang di-retest hanya affected parts, artinya test case perlu diselect. Test case selection. Again, ada kemungkinan kita harus menjalani test case walaupun dalam approach ini, karena modified atau introduced parts itu mungkin saja belum ada test case di test sheet sebelumnya yang menangani. Ya, ini contohnya. Tadi yang diubah adalah calculate salary, sehingga kita harus identifikasi semua metode yang berhubungan dengan calculate salary. Ya, mungkin contohnya apa ya? Calculate salary itu bisa log activity recapitulation gitu ya. Berapa kali dia masuk seminggu ini misalnya, dapat dari mana, itu metode yang akan berpengaruh saat kita mau menghitung salary. Jadi itu ikut diuji, tapi bukan whole financial system. Ya. Kemudian tadi isu berikutnya adalah mengenai revalidating existing test case. Need to be revalidated karena apa? Tadi spesifikasi mungkin berubah, desain mungkin berubah, program source mungkin berubah. So, revalidasi dilakukan dengan memeriksa apakah input dan the expected output match accordingly. Artinya semua input sudah memenuhi, semua test case sudah memenuhi, dan di dalamnya sudah ditentukan expected outputnya, sudah memvalidasi perubahan-perubahan yang dilakukan. Ya, ini umumnya manual proses sehingga time consuming dan mahal. Ya. Kemudian akan ada, kemarin kita juga udah bicara tentang mana valid test cases dan mana invalid test cases, ya. Jadi kembali yang kita gunakan dalam regression testing adalah yang valid test cases. Valid test case tadi harus, ya tadi melalui proses revalidating, ya. Invalid sebaiknya tidak digunakan untuk proses regression testing. So it may be discarded or maybe used to check whether a program can handle the invalid situation, juga boleh jadi digunakan. Ya. Kemudian dalam isu lain kemudian adalah identifying obsolete test case. Apa itu obsolete test case? Obsolete test case adalah test case that is not needed, yang tidak dibutuhkan lagi untuk keseluruhan sistem ya. Jadi kita harus tahu mana yang sudah tak berguna lagi, gitu ya. Kenapa dia bisa tidak berguna? Mungkin requirements yang terkait terhadap test case tersebut tidak valid lagi, atau sudah tidak ada lagi bagian dari program atau software yang terkait terhadap test case tersebut. Itu obsolete test case. Tapi ingat ya, hati-hati dalam mengidentifikasi obsolete kemudian menghapusnya, karena ya kemungkinan untuk dipakai lagi mungkin nggak mungkin. Ya, ingat masalah versioning. Kalau kita sudah mengubah sebuah software, mungkin nggak kita kembali ke titik di mana dia diubah? Mungkin.
Ya, wah ada spesifikasi baru, lakukan. Ternyata setelah berjalan, oh ternyata perubahan itu nggak diperlukan, balikin ke versi yang sebelumnya. Nah, mungkin kamu udah putuskan itu obsolete sebelumnya, ternyata versinya diubah lagi back to the previous one. So, yang obsolete tadinya menjadi valid kembali, ya. Sehingga itu, nah harus punya cara untuk bagaimana dia di-discard dengan cara masih mungkin dipakai lagi, ya. A better approach is to store the obsolete test cases for later use, ya. Jadi bisa aja tempat mungkin old atau obsolete test case. Nanti suatu saat kamu butuh lagi bisa tinggal ambil, nggak perlu mengenerate baru lagi, ya. Isu berikutnya adalah generating new test case. Ya, kenapa kita butuh new test case? Kalau memang ada new specification, new design, and new code. Ya. Oke, jadi test case generation di sini butuh, seperti kita sudah belajar generate test cases, ya, dan harus dilakukan, ya. Ini biasanya juga mahal dan expenses, ya. Nah, kemudian yang menarik dari regression testing adalah test suite reduction, ya. Tadi bahwa meretest all bisa, tapi meretest selectively dan mengurangi test case dalam test suite juga diperlukan sebuah strategi, ya. Tadi test suite adalah set of test cases, kayak kumpulan test cases yang satisfies all desired testing requirements. Itu test suite, ya. Jadi harus dikaitkan terhadap requirements, ya. A representative set is a subset of the test suite that satisfies all the desired testing requirements at the test suite, ya. Itu ingat, reliable test suite. Kita bisa mencari himpunan bagian dari test suite yang perilakunya akan persis sama, ya. Tapi walaupun itu dibilang nggak mungkin, ya, karena kemarin itu permasalahan dalam reliable test set, gitu, ya. Nah, di sini di reduksi prinsip itu akan diulangi, gitu, ya. Given a test suite that satisfy a set of testing requirements R, the test suite reduction problem seeks to find a representative set of T, ya, in satisfying the same set of testing requirements R. Jadi ini kita bisa menganalisis langsung terhadap requirements-nya, ya. Kalau kemarin test set problem kan, kita nggak terlalu melihat ke test requirements, kita hanya bilang perilakunya kan persis sama, oh that seems impossible, gitu, ya. Tapi ini reduksi kita base-nya kepada requirements, ya. Nah, the problem of obtaining an optimal representative set of test suite is NP complete. Jadi kompleksitasnya tinggi, ya. Ya, ingat masalah complexity, ya. Memang test suite reduction complexity problem, kompleks problem. Jadi kamu perlu sebenarnya mencari strategi-strategi yang lebih efektif dalam dan lebih efisien dalam menghasilkan test suite yang lebih kecil, test suite reduction. Ya, several heuristic exist for finding an approximate solution to the optimization problem. Kita akan pelajari di sesi praktikum, nanti kita akan kelas dulu, ya, untuk praktikum berikutnya. Akan dikenalkan dua teknik heuristik untuk test suite reduction, ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Oke. Nah, jadi untuk test suite reduction, ya. Bagaimana kita memanage test suite untuk test suite reduction? Ya, kembali kita selain tadi melihat ke requirement-nya, ya. Nah, yang penting semua requirements terpenuhi, kita membuang test case yang lain, ya. Kita juga bisa membuang obsolete test cases, ya. Managing test suite juga bisa dilakukan karena revalidating tadi, designing atau generating new test case, atau eliminating unnecessary test case to reduce the overhead of executing and maintaining the test suite. Beda, ya, obsolete dengan unnecessary, tidak harus. Obsolete itu sebenarnya udah dianggap aus, ya, boleh dibuang. Tapi tadi ingat, mendiscard pun ingat versioning.
Jangan langsung dihapus secara keseluruhan. Boleh nanti ditarik kembali. Unnecessary, the test case is there, but kita tidak execute itu. Ya, unnecessary test case karena kita melihat mungkin dia tidak punya potensi untuk menjadi good test case, so we categorize it as unnecessary test case. Ya, so the test suite may grow significantly if the effort is not taken to remove unnecessary test cases. Jadi kita harus tetap mengidentifikasi unnecessary test cases. Mungkin kita tidak libatkan dalam sebuah testing, ya, testing. Ya, itu unnecessary test case. Changing the specification of program may cause some testing requirements to vanish and may create some new testing requirements. Ya, jadi adding new test cases to satisfy new testing requirements may render an existing test case redundant if other test cases in the expanded test set together already satisfy all the same test requirements. Jadi tadi redundant test case masuk kategori unnecessary. Dia tetap di sana, dia bukan obsolete karena dia mengcover some requirements, but it's not unnecessary karena dia sudah diwakili oleh test case yang lain. Ya, itu unnecessary. Nah, regression testing dari cerita kita isunya banyak, costly, ya, time consuming, so automatic regression testing is actually needed. Ya, jadi perlu mengotomasi, mengeksekusi, juga checking, ya. Oke, jadi ini challenging ya, menghasilkan automating regression test, ya. Which part of the output should be checked against the oracle, ya. Jadi dalam regression testing memang diubah gitu ya. Kita harus punya expected output gitu ya. Jadi mungkin akan melibatkan program yang original, kita akan bandingkan dengan setelah diubah. Itu adalah the part of regression testing dan itu baiknya bisa diotomasi. Ya. Oke. Jadi tapi ingat ya, mengotomasi belum tentu membuat lebih murah gitu ya, bisa lebih ekspensif juga. Ya, oke, nanti boleh dibaca lebih detail mengenai automasi regression testing itu intinya gitu. Kita harus tahu apa yang diubah, kita harus mempersiapkan oracle testnya, gitu kan? Kalau kita manual kan kita bisa sendiri yang tahu expected-nya mana, ya kan? Dengan melihat kepada SRS-nya. Nah, kalau di otomatis berarti expected output-nya juga harus dapat secara automated, ya. So you have to find the oracle. Artinya mana yang menjadi pembanding terhadap actual output, ya. Itu isu yang perlu ditangani saat kita bicara otomasi dalam proses pengujian, ya. Oke. Dari itu, misalnya nih masalah oracle aja yang dibicarakan ya. Ya, the answer to the question mengenai tadi oracle tadi bisa aja tadi a tool to extract the relevant info from the output file, compare the extracted info with the info stored in the oracle gitu ya. Jadi tadi ada teknik juga dari mutan problem juga gitu ya. Kita sebenarnya sudah bisa menentukan expected output apakah di saat dia belum diubah gitu contohnya. Itu jadi kita jadikan oracle, ya, atau hanya part yang berubah inilah harus kita tambahkan oracle-nya. Part lain outputnya sudah kita ketahui waktu dia masih not modified, ya, karena not modified harusnya valid kan. Dia menjadi tidak valid setelah mengalami perubahan, gitu ya. Oracle problem in automating testing ini. Banyak penelitian menangani ini sehingga kenapa harus saya kenalkan ya, saya punya tes data, ada versi yang digunakan sebagai oracle sebagai pembanding nanti terhadap aktual outputnya ya. Jadi ada dua versi yang berbeda
build test for versi X, build result for versi X, run test for version X, sehingga itu yang di-compare. Ya. Kemudian kita lihat kalau dia berbeda berarti ada failure dan sebaliknya. Oke, apa yang perlu dilakukan dalam improving the regression testing? Ya. Apa? Perlu itu kita lakukan saat kita fix a bug, add change or remove functionality, change platform, itu perlu regression testing. Oke, jadi kalau setiap ada varian baru dalam testing, dalam software, dalam sistem, kita harus melakukan regression testing. Ya, ini beberapa contoh bug fixing. When somebody reports a bug, the first activity is to reproduce it. Kita harus kembali melihat bug tersebut, gitu ya. Ya, jangan langsung ujilah, perbaiki, uji, gitu ya. Kita harus tetap kembali mengenal bug tersebut, so we reproduce it, ya. Upayakan caranya yang paling simple, gitu ya. Ya, we need to make a new entry in the regression testing when a bug is reproduced. Ya, bisa the entry will be one of these, the original reported input sequence dan the simplest possible input sequence. Mana perbedaannya? Kalau di original reported input sequence, ya, jadi semua apa yang terjadi itu yang dilihat, the real thing, ya, will tell something about how the system is used in real life. Tapi ya itu akan large, complex, difficult to understand karena kita harus melihat secara utuh. Tapi boleh disimplifikasi dengan tadi misalnya hanya memfokuskan kepada hal tertentu sehingga usually simple to understand, but an artificial input sequence has no info beside being able to reproduce a reported bug, gitu ya. Jadi tidak real input bug dan inputnya kita gunakan itu bisa problem juga karena artificial itu belum tentu merepresentasikan yang real. Jadi itu kira-kira mengenai regression testing. Regression is almost cannot be avoided, ya, karena perubahan cannot be avoided. Dan isu-isu yang perlu ditangani dalam regression testing tadi apa? Metodenya apa? Approach. Apakah retest all atau retest selectively? Kemudian tadi apa lagi? Test obsolete and unnecessary test case menjadi isu. Dan yang terakhir mengenai test case reduction. Ya, yang kita dalami nanti adalah test case reduction. Karena test case selection sebenarnya itu mirip juga dengan generation, gitu ya. Kita mau men-select berdasarkan branch, gitu ya, men-select berdasarkan statement coverage, gitu dan sebagainya. Tapi kalau test case reduction nanti bisa dengan cara yang berbeda karena kita melihat ke requirements. Ya, baik itu materi kita untuk hari ini. Saya harap kalian paham karena hampir dipastikan akan menghadapi ini sebagai seorang tester. Ya, baik. Apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di forum diskusi kita, dan kita akan dalami lagi dengan materi test case reduction yang heuristik, ada 2 nanti yang saya kenalkan, ya, di video berikutnya, di pertemuan berikutnya, ya. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.